Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang akan kembali ke markas. Lalu Baiju yang panik datang untuk menjemput mereka dari Biro Pemburu Siluman dengan mengatakan kalau mereka harus sampai di markas sebelum siang hari untuk melaporkan kalau mereka telah berhasil melakukan misi tersebut. Dan jika tidak tepat waktu, maka Zenmei akan menganggap mereka gagal dalam misi tersebut dan akan mendapatkan hukuman mati. Mendengar hal itu, Zhao Yuan meminta mereka untuk pergi ke atas gunung dan berpencar mencari keberadaan seseorang yang dapat membantu mereka. Terlihat pasukan Chongwu juga telah sampai di sana untuk menghalangi mereka agar terlambat ke Biro Pemburu Siluman. Sementara Tuan Fan Ying merasa khawatir karena Zhao Yuan dan lainnya belum juga datang, sedangkan waktu sudah menunjukkan jam 11 siang. Tak lama kemudian Zenmei muncul membawa pasukan dengan ancaman kalau ia akan memberikan waktu 30 menit untuk menunggu Zhao Yuan bersama lainnya, dan jika tidak tepat waktu maka ia akan mengeksekusi mereka. Pasukan Chongwu yang sedang mencari Zhao Yuan justru dihadang oleh seseorang yang mirip kera. Mendengar kalau di luar ada yang sedang bertarung, mereka pun langsung mengeceknya. Orang itu pun berhasil mengalahkan pasukan Chongwu seorang diri. Ia pun memperkenalkan dirinya bernama Yinglei yang menjaga kuil dewa di gunung ini. Namun ia bukan seorang siluman, melainkan setengah siluman dan setengah dewa yang berusia 34.000 tahun dan langsung menyerang mereka. Lalu Wen Xiao pun bertanya apakah Yinglei berasal dari Dahuang yang merupakan alam siluman. Yinglei menjawab semenjak kekuatan Baize menghilang, Dahuang pun mulai runtuh. Sehingga kakeknya yang merupakan dewa gunung Yingzhou terpaksa menutup pintu Kunlun untuk memutuskan interaksi antara Dahuang dan alam manusia. Dengan begitu baru meredakan keadaan yang sudah runtuh. Namun setelah itu muncul seorang siluman dan membuka pintu Kunlun tanpa izin yang membuat banyak siluman masuk ke alam manusia sehingga dua dunia menjadi kacau. Ia datang ke dunia ini bukan untuk bermain-main, melainkan datang untuk mewujudkan impiannya menjadi juru masak terkenal. Di saat ia akan menyerang, Zhao Yuan langsung menggunakan kekuatannya dan bahkan Wen Xiao memberikan serbuk bius yang berguna untuk melemahkan tenaga dalam spiritual. Setelah itu Zhao Yuan memintanya untuk menolong mereka pergi ke Biro Pemburu Siluman dengan menggunakan pusaka spiritualnya karena ia mengetahui kalau Yinglei memiliki banyak pusaka dewa dan jika tidak mau menolong maka ia akan memotong tubuhnya 8 bagian. Hingga pada akhirnya Yinglei pun menemukan pusaka tersebut yang merupakan pusaka sihir yang mampu membawa mereka ke sebuah tempat dengan melaju secepat kilat. Dan biasanya pusaka itu digunakan oleh Dewa Gunung untuk melintas di antara pegunungan. Sehingga dengan adanya pusaka ini, mereka bisa segera kembali ke Biro Pemburu Siluman dengan waktu yang singkat. Mereka pun menjelaskan kalau Yinglei membantu mereka, maka Yinglei boleh bergabung dengan Biro Pemburu Siluman yang kebetulan mereka juga kekurangan anggota untuk menjadi juru masak yang merupakan impian dari Yinglei selama ini. Mendengar hal itu, Yinglei begitu senang karena ini merupakan kesempatannya untuk menjadi juru masak terkenal sehingga ia mau bergabung dengan mereka. Mereka pun duduk melingkar dan Yinglei langsung menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan pusaka tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil kembali ke markas. Zenmei yang gagal membunuh mereka, ia bersama pasukannya langsung pergi dari sana.
Lalu Yinglai memperkenalkan dirinya yang ingin menjadi juru masak di biro pemburu siluman ini. 是基奥斯新来的厨子。 Singkatnya beberapa hari kemudian, mereka yang sedang makan bersama, Beijing menjelaskan tadi pagi ia tersengaja melihat ada seseorang yang menyusup ke aula pemburu siluman. Dan penyusup tersebut telah meninggalkan sebuah dokumen yang berisikan kasus pembunuhan baru di kota Tiandu ini. Yang sepertinya penyusup itu sengaja memberikan dokumen tersebut kepada biro pemburu siluman. 绝不会让文潇和他单独待在。你单纯善良， 永远不会卸下的。 Yang ternyata dokumen itu merupakan rencana dari ketua Chongwu bersama dua wanita yang ada di sana, dan salah satu wanita tersebut adalah Lilun yang menyamar. Kembali kepada Beijing dan Wen Xiao yang berada di sebuah tempat yang diduga akan adanya terjadi pembunuhan yang ketiga. Sedangkan Zhao Yuan bersama Yi Chen juga melakukan penyelidikan di rumah orang yang mengalami kasus pembunuhan pertama. Namun Zhao Yuan tidak mencium tanda-tanda keberadaan aura siluman. Begitupun dengan pedang Yung Wang milik Yi Chen yang tidak menyala. 你们兵一族的幽默。 Mereka berdua yang masuk ke dalam rumah menemukan bunga plem dan beberapa makanan yang masih hangat. Lalu sesaat mereka mendengar tetesan yang jatuh ke bawah, yang ternyata di atas mereka terdapat seorang pria yang terbunuh mengenaskan. Mereka yang menyadari kalau pembunuh itu masih berada di sini, mereka pun langsung mencarinya dan berhasil menemukannya. Begitupun dengan Baiju dan Yinglai yang saat ini berada di tempat pembunuhan kedua, dan mereka pun berhasil menemukan mayat seorang wanita yang di tangannya terdapat sebuah luka dengan menggambarkan tanduk rusa. Sementara Zhao Yuan juga menemukan mayat dan di tangannya terdapat sebuah gambar yang sama. Zhao Yuan lalu bertanya apakah Yi Chen pernah mendengar tentang siluman Cheng Huang. Yi Chen pun menjawab kalau ia pernah mendengar dari Wen Xiao di dalam sebuah kitab kuno menjelaskan kalau Cheng Huang merupakan siluman yang sangat mirip dengan rubah dan memiliki tanduk rusa yang berusia 100.000 tahun, dan gambar yang berada di atas itu merupakan formasi milik siluman Cheng Huang. Diceritakan menurut legenda di alam manusia kalau Cheng Huang merupakan dewa pertanda baik dengan cahaya keberuntungan yang dapat membantu orang untuk mewujudkan keinginannya, baik itu permintaan untuk awet muda, kekayaan, maupun memiliki umur yang panjang, dan semua keinginan itu bisa dikabulkannya. Hanya saja semua orang tidak tahu kalau itu semua hanyalah sebuah ilusi. Bahkan Cheng Huang bukan seorang dewa, melainkan seorang siluman. 没错。 Sesaat mereka mengingat satu hari sebelum mereka melakukan penyelidikan, dan Beijing menunjukkan tempat dua lokasi pembunuhan dengan waktu yang sama. Lalu Zhao Yuan yang melihat peta kota Tiandu tersebut langsung menunjuk lokasi yang nantinya akan terjadi pembunuhan ketiga. Yang saat ini lokasi tersebut sedang diselidiki oleh Wen Xiao dan Beijing, sehingga mereka langsung ke sana karena Wen Xiao dan Beijing dalam bahaya. 文潇。 Kembali kepada Beijing yang terkejut melihat pelaku pembunuhan tersebut yang langsung memanggilnya dengan sebutan kakak, yang ternyata ia adalah adiknya sendiri bernama Peixi. Peixi langsung mengatakan kalau mereka sudah lama tidak bertemu dan apakah sang kakak merindukan dirinya. 想弟弟吗？ Beijing pun menjawab kalau adiknya sudah mati dan bahkan ia sendiri yang telah membunuhnya, karena Peixi yang dulu memiliki dosa yang tidak bisa dimaafkan karena telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan saat ini Peixi masih melakukan hal yang sama. Dan mendengar hal itu Peixi merasa kecewa dikarenakan dari dulu hingga saat ini kakaknya selalu melihat dirinya akan kekurangannya saja dan tidak pernah melihat dari sisi kebaikannya, sehingga ia pun langsung menyerang. Zhao Yuan dan Yi Chen yang telah sampai di sana langsung membantu mereka. Yi
Yi Chen yang berhasil membekukan air menjadi es dengan teknik pedangnya. Zhao Yuan yang melihatnya langsung memintanya untuk mengeluarkan es tersebut tanpa harus menyentuh air. Hingga pada akhirnya Yi Chen pun mampu mengeluarkan teknik itu. Namun Pei Xi berhasil melarikan diri. Singkatnya di malam harinya, Pei Jing yang masih memikirkan kejadian tadi siang, ia pun mendapatkan laporan kalau 3 bulan yang lalu terjadi kasus yang sama persis dengan metode yang sama dan gambar tanduk rusa yang sama yang kemungkinan pembunuhnya adalah adiknya sendiri. Alasan ia mengundurkan diri menjadi pasukan Chongwu karena dulu ia memiliki tugas untuk membunuh siluman yang telah membantai para warga di bawah Gunung Kunlun. Namun setelah sampai di sana, ternyata pembunuhnya merupakan adiknya sendiri. Yang saat itu ia masih menganggap kalau adiknya itu merupakan seorang manusia, sehingga ia langsung membunuhnya dengan tangannya sendiri. Akan tetapi, setelah mayat adiknya diperiksa, tidak ada luka anak panah di dalam tubuhnya. Bahkan tiba-tiba mayat adiknya menghilang entah kemana, sehingga ia menyadari kalau adiknya sudah menjadi seorang siluman. Oleh karena itu ia keluar dari pasukan Chongwu karena merasa bersalah terhadap orang-orang yang telah dibantai oleh adiknya tersebut. Bahkan ia pun memberitahukan mereka kalau penyusup yang telah meninggalkan dokumen kasus pembunuhan ini merupakan ulah dari adiknya sendiri. Dan ia sudah mengetahui alasan adiknya melakukan seperti itu agar ia mengetahui dan semakin membenci adiknya dikarenakan Pei Xi yang masih melakukan pembunuhan. Zhao Yuan yang baru datang ke sana langsung menunjukkan peta kota Tiandu yang sudah ia garis bawahi sesuai tempat pembunuhan. Dan ketiga titik tersebut menggambarkan formasi dengan mengarah ke satu titik tujuan yang bertujuan untuk mengirimkan kehidupan orang yang sudah mati tersebut, sehingga ia menganggap kalau siluman Cheng Huang bersembunyi di sini. Singkatnya mereka telah sampai di sana. Di sana terdapat sebuah jam matahari yang merupakan pintu masuk untuk menuju titik formasi dunia ilusi yang saat ini Cheng Huang bersembunyi di dalamnya agar mereka tidak tersesat dan berpisah ketika berada di dunia ilusi milik Cheng Huang. Ia meminta Wen Xiao untuk mengikat benang merah kepada mereka semua. Dan Yinglei yang tidak memegang benang merah tersebut, ia pun ditinggalkan oleh teman-temannya. Pei Jing dan Bai Ju yang telah sampai di sana, ia pun melihat Pei Xi yang sedang berlatih, yang membuat Pei Jing begitu terkejut karena kenapa adiknya ini berada di markas pasukan Chongwu. Sedangkan Yi Chen dan lainnya berada di sebuah pavilion Tianxing. Lalu Zhao Yuan menjelaskan kalau ini bukan pavilion Tianxing yang asli, melainkan sebuah ilusi yang telah dibuat oleh Cheng Huang untuk mengabulkan permintaan seseorang dengan menggunakan teknik spiritualnya. Sehingga saat ini mereka berada di dalam ilusi orang tersebut. Dan orang itu adalah wanita berbaju merah yang bernama Zimei. Kembali kepada Pei Jing yang bertemu dengan adiknya dan bertanya kenapa Pei Xi berada di markas pasukan Chongwu dan apakah adiknya ini telah bergabung dengan mereka. Pei Xi menjelaskan kalau sang kakak berada di dalam ilusinya karena selama ini sang kakak selalu meremehkan dirinya dan dianggap tidak berguna. Padahal ia ingin menjadi seorang pendekar yang mampu menolong semua orang. Pei Jing lalu menjawab kalau ia melarangnya untuk mempelajari bela diri dan bergabung dengan pasukan Chongwu karena ia sudah berjanji kepada sang ayah untuk menjaganya dan ia tidak ingin Pei Xi terluka. Namun alasan itu langsung ditepis oleh Pei Xi yang menganggapnya kalau itu bukan untuk mementingkan dirinya, melainkan demi kepentingan pribadi sang kakak agar ia dilihat oleh semua orang tidak berguna dan menganggap sang kakak menjadi pahlawan di keluarga mereka. Pei Jing yang tersadar kembali tak sengaja melihat sebuah boneka berada di hadapan mereka. Dan ketika mengambilnya, Pei Jing menyadari kalau boneka ini merupakan adiknya. Bahkan boneka itu mengatakan jika sang kakak ingin mengetahui alasan ia menjadi seorang siluman, maka sang kakak harus mengikutinya. Di sini yang mendengar suara itu hanyalah Pei Jing, sedangkan Bai Ju tidak mendengar suara apapun. Lalu tiba-tiba boneka tersebut langsung masuk ke dalam jam matahari dan Pei Jing juga masuk ke sana dengan meninggalkan Bai Ju seorang diri.
Kembali kepada Zhao Yuan dan lainnya yang sedang melihat Zimei, yang ternyata di saat Zimei masih menjadi seorang manusia, ia memohon kepada siluman Cheng Huang agar wajahnya selalu muda dan mengembalikan posisinya sebagai wanita penghibur yang terkenal. 让我容颜长存。 Sementara Pei Jing yang berada di sebuah tempat dan melihat banyaknya boneka di sana, lalu tiba-tiba datanglah seorang pria yang ternyata inilah Cheng Huang, siluman rubah berbentuk kepala rusa yang memiliki kemampuan membuat ilusi untuk mengabulkan permintaan dari orang-orang. Di sana Pei Jing langsung bertanya kepadanya, kenapa adiknya dibuat menjadi seorang siluman, dan Cheng Huang menjawab jika itu bukan kesalahan dirinya, melainkan keinginan adiknya sendiri dan dia hanya mewujudkan keinginannya saja. Yang ternyata alasan Pai Xi menjadi seorang siluman karena ia ingin menjadi lebih kuat dengan mengalahkan sang kakak, agar kakaknya itu tidak meremehkan dirinya lagi dan menjadi orang yang berguna di keluarga mereka. Di saat itu ketika Pai Xi sangat kecewa kepada sang kakak karena ia yang tidak diizinkan untuk berlatih mempelajari teknik bela diri, tiba-tiba siluman Cheng Huang datang dan akan menolongnya untuk mewujudkan impiannya tersebut. Mendengar hal itu, Pei Jing begitu bersedih karena adiknya bisa seperti ini dikarenakan atas kesalahan dirinya sendiri yang tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh adiknya selama ini yang tidak pernah ia dengarkan. Pei Jing yang terperangkap ke dalam kesedihan, hampir saja ia menjadi seorang siluman boneka karena ia memiliki sebuah permintaan agar ia bisa bertemu kembali dan bersama-sama dengan adiknya itu. Bai Zhou yang menyadari kalau Pei Jing dalam bahaya, hingga akhirnya ia pun berhasil masuk ke dalam dan menggagalkan rencana tersebut. Siluman Cheng Huang yang marah lalu mengambil boneka Pei Xi dengan memintanya untuk menyerang mereka berdua. Kembali kepada Yi Chen dan lainnya yang mengetahui kalau orang-orang yang dikabulkan permintaannya oleh Cheng Huang akan menjadi siluman boneka, sehingga mereka menyadari kalau pembunuhan sebelumnya merupakan ulah dari Zimei karena Cheng Huang telah mengontrol boneka Zimei untuk membunuh orang demi menyusun formasi Cheng Huang dan menyerap aura kehidupannya, dan mereka baru mengetahui alasan Pai Xi berada di lokasi pembunuhan karena untuk menjaga Zimei, sehingga mereka menyadari kalau Pei Jing dan Bai Zhou kini dalam bahaya. Hingga pada akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Melihat Zhao Yuan juga berada di sana, Cheng Huang tidak menyangka kalau ia bisa bertemu dengannya. Lalu Zhao Yuan pun menjawab kalau ia juga tidak menyangka kalau Cheng Huang bisa bersekongkol dengan Li Lun karena jam matahari tersebut merupakan benda kesayangan milik Li Lun yang tidak mungkin diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Dan Cheng Huang pun mengakuinya kalau ia telah diperintah oleh Li Lun untuk membuka pintu Kunlun agar para siluman keluar dari Dawang dan menghancurkan alam manusia. Di tengah pertarungan itu, Wen Xiao mengatakan kepadanya kenapa Cheng Huang masih ingin membunuh orang-orang yang tidak bersalah dengan kekuatannya tersebut. Padahal kekuatannya itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Mendengar hal itu seketika siluman Cheng Huang baru menyadari kalau wanita di hadapannya ini merupakan pemilik kekuatan Baize yang mampu menjaga dua alam. Cheng Huang lalu menjelaskan kalau ia bukanlah seorang pembunuh, melainkan penolong untuk orang-orang yang tidak bisa menggapai mimpinya. Namun alasan itu ditepis oleh Wen Xiao karena Cheng Huang yang sudah jelas membunuh orang-orang yang tidak bersalah yang menjadikan mereka sebuah boneka hingga mengendalikan boneka itu untuk membunuh orang, dan apakah itu bukan sebuah kejahatan? Cheng Huang yang tidak memiliki alasan lain, ia pun memberitahukan kepada Pei Jing kalau selama ini Pai Xi tidak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, melainkan dirinya lah yang telah mengontrolnya untuk membunuh semua orang. Mendengar hal itu membuat Pei Jing begitu marah kepada Cheng Huang karena sudah membuat adiknya seperti itu. Cheng Huang yang menganggap kalau Pai Xi sudah tidak berguna lagi, ia pun langsung menyerangnya hingga terluka parah. Dedek!
Beijing yang menangis melihat adiknya seperti ini. Ia pun meminta maaf kepadanya karena selama ini ia belum pernah mendengarkan keinginannya. 一直都很冷漠，但是现在你不要哭了。会了，是我可以原谅我，再也不能为你做任何事。我心和璀璨还留在破了，你是不舍的离歌。 Singkatnya beberapa jam kemudian, mereka yang masih berada di alam ilusi jam matahari dan tidak bisa keluar dari sana karena yang mengontrol jam matahari tersebut adalah Cheng Huang. Di sini Zhao Yuan pun langsung melihat beberapa boneka yang ada di sana. Lalu satu persatu ia pegang boneka tersebut dan semuanya memiliki keinginan masing-masing. Namun tidak dengan satu boneka yang membuat dirinya merasa curiga jika boneka ini sepertinya tidak memiliki keinginan dan bahkan dirawat begitu baik oleh Cheng Huang. Boneka itu pun dilihat oleh Wen Xiao yang menjelaskan kalau sepertinya ia pernah melihat boneka ini di lukisan milik sang guru sehingga sesaat ia mengingat dan mengatakan kalau boneka ini merupakan dewi generasi pertama. Mendengar hal itu, Zhao Yuan mengancam akan menghancurkan boneka ini jika Cheng Huang masih tidak keluar. Namun ternyata ancaman itu hanya sia-sia dan Zhao Yuan yang masih memiliki sebuah ancaman lain. Ia pun mengatakan kalau ia akan mencium boneka ini jika Cheng Huang masih tidak keluar. Dan mendengar hal itu, Cheng Huang pun keluar dari persembunyiannya. Cheng Huang yang kesal lalu membawa mereka ke sebuah tempat. 应该没有。 Dan ternyata ini merupakan dahuang alam siluman. Namun Zhao Yuan menjelaskan kalau ini hanyalah sebuah ilusi dan batu yang berada di sana itu merupakan pintu masuk menuju pintu Kunlun. Alasan Cheng Huang membawa mereka ke sini karena mereka yang ingin mengetahui kenapa ia bisa mengenal dan sangat dekat dengan dewi generasi pertama. Diceritakan ratusan tahun yang lalu kalau kekuatan Baize itu terbagi menjadi dua bagian. Satunya dimiliki oleh dewi generasi pertama, sedangkan setengah bagiannya lagi masuk ke dalam tubuhnya. Mereka bersama-sama memegang kekuatan Baize dan saling bahu-membahu tanpa terpisahkan, menjaga kedamaian dahuang. Yang pada awalnya ia mengira kalau ia bersama dewi generasi pertama akan hidup abadi. Namun ternyata dewi generasi pertama terkena sebuah racun dari seorang siluman yang bernama Feng. Racun itu tidak bisa dihilangkan dan alasan itulah ia membunuh para siluman dahuang untuk mengambil aura kehidupannya dan memberikannya kepada sang dewi demi memperpanjang umur sang dewi. Walaupun saat itu sang dewi menolaknya karena ini merupakan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan sehingga sang dewi langsung menyegel dirinya. Ia yang merasa kecewa langsung pergi meninggalkan sang dewi yang sudah tidak bisa bertahan lagi karena racun di tubuhnya semakin menyebar hingga mati di tempat. Alasan ia membunuh manusia dan siluman hingga saat ini karena jam matahari ini bisa mengembalikan waktu. Asalkan ia mengabulkan permintaan harapan para manusia, maka pusaka ini akan perlahan-lahan menjadi kuat dan suatu hari nanti ia bersama sang dewi akan bersama-sama lagi. Namun alasan itu membuat Zhao Yuan tertawa karena Li Lun sudah membohonginya dikarenakan jam matahari ini merupakan sebuah pusaka yang pernah ia temui bersama Li Lun. Pusaka ini hanya memiliki satu kegunaan, yaitu menyimpan ingatan seseorang dan sama sekali tidak bisa mengembalikan waktu. Mengetahui hal itu, Cheng Huang begitu terkejut karena apa yang sudah ia lakukan selama ini hanyalah sia-sia sehingga pertarungan pun terjadi. Dan di saat Wen Xiao akan diserang, Zhao Yuan pun menyelamatkannya sehingga mereka berdua baru menyadari kalau setengah kekuatan Baize tersebut berada di tubuh Zhao Yuan. Lalu mereka berdua pun langsung menggunakan kekuatan Baize bersama-sama demi mengalahkan Cheng Huang.
Di sisi lain, Li Lun begitu senang karena kekuatan Baize telah kembali, yang ternyata alasan ia memerintahkan Cheng Huang untuk melakukan pembunuhan dan memberitahukan dokumen pembunuhan tersebut kepada Biro Pemburu Siluman dengan sengaja supaya Zhao Yuan dan Wen Xiao menyelidikinya hingga bertemu dengan Cheng Huang yang merupakan seorang siluman yang dulu juga pernah mewarisi setengah dari kekuatan Baize tersebut, supaya Zhao Yuan dan Wen Xiao menyadari kalau setengah kekuatan Baize saat ini berada di tubuh Zhao Yuan, sehingga mereka berdua mengaktifkan kekuatannya. Dan di sini belum dijelaskan alasan Li Lun melakukan ini semua. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit terang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.